إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عشر المؤمنين رحمني الله وإياكم جميعا. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk satu tugas utama. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, lahir dan batin, beribadah dengan kalbu dan anggota badan kita, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan segenap ibadah itu hanya untuk Allah Tabaraka wa ta'ala, hanya karena Allah dan hanya berharap dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Dalam ayat yang mulia ini terdapat isyarat betapa agungnya amalan qalbu. Perhatikan ayat yang mulia ini. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan untuk beribadah dengan ibadah qalbu dan ibadah anggota badan. Kalimat ibadah dijelaskan oleh para ulama di dalam ayat ini mengandung dua jenis ibadah, yaitu ibadah qalbiyah dan ibadatul jawarih, ibadah hati atau kalbu, dan ibadah anggota badan. Khusus untuk ibadah kalbu, Allah tegaskan sekali lagi di kelanjutan ayat ini, mukhlisina lahuddin hunafa, dengan mengikhlaskan niat, tujuan hanya untuk Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat dan keikhlasan termasuk ibadah qalbiyah, ibadah hati. Berarti di dalam ayat ini terdapat penegasan betapa agungnya ibadah qalbiyah. Seorang yang masuk ke dalam agama Islam, sebelum lisannya mengucapkan kalimat syahadat, hatinya atau qalbunya harus terlebih dahulu mengimani dan membenarkan kalimat syahadat tersebut. Karena jika qalbunya tidak mengimani dan tidak membenarkan, sementara lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia munafik.
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sementara orang-orang munafik yang hanya beribadah dengan jawarih, hanya beribadah dengan lisan, dengan anggota badannya, hanya beribadah dengan apa yang nampak di mata manusia, namun dia tidak beribadah kepada Allah dengan qalbunya. Kata Allah, mereka akan menjadi penghuni kerak neraka yang paling dalam. Karena ibadah qalbiyah itu adalah inti dari ibadah. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat, memberikan isyarat 3 kali. Hakikat ketakwaan itu ada di sini, di dalam qalbu. 3 kali. Dan tugas utama Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyucikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali disucikan adalah qalb, hati manusia. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Rasulullah SAW diutus untuk menyucikan kalbu manusia, di samping juga menyucikan adab, akhlak, perangai mereka. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa fisik kalian. Allah tidak memandang seberapa besar harta yang kalian miliki. Tidak. Yang Allah lihat adalah kalbu kalian, hati kalian, dan amalan-amalan kalian. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an, jika kalbu kita dipenuhi oleh pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan untuk mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala, jika kalbu kita dipenuhi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti itu akan menjadi penggerak utama anggota badan kita ini untuk beramal. Karena amalan qalbu hiyal asal, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. A'malul qulub hiyal asal wa a'malul jawarih tab'un wa mukammilatun. Amalan-amalan hati seperti ikhlas, cinta kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tawakal, khasyah, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amalan-amalan pokok inti. Sebaliknya amalan anggota badan, amalan yang nampak, mengikuti apa perintah qalbu, dan sifatnya hanya sebagai penyempurna. Wa innan niyyata bimanzilatir ruh wal amala bimanzilatil jasadi lil a'dha. Niat yang merupakan salah satu amalan qalbu ibarat ruh, sementara amalan-amalan lahiriah ibarat anggota badan bagi jasad kita ini. Alladzi idza faraqa ar-ruha famawatun, yang mana jika jasad kita ini berpisah dengan ruh, maka dia ibarat bangkai, tidak ada artinya. Maka demikian pula amalan-amalan yang kita lakukan, entah itu salat, puasa, tilawah Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, amalan-amalan lahiriah, jika dia kosong dari amalan qalbu, keikhlasan, berharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah tabaraka wa taala, tawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika semua ibadah lahiriah kita kosong dari ibadah qalbu,
maka dia seperti jasad tanpa ruh. Fama'rifatu ahkamil qulubi a'zamu min ma'rifati ahkamil jawarih, kata beliau rahimahullah ta'ala. Maka mengilmui tentang hukum-hukum terkait ibadah kalbu itu jauh lebih penting daripada ilmu tentang hukum-hukum terkait amalan secara fisik dan lahiriah. Bukan berarti amalan secara lahiriah tidak penting. Bahkan salah satu syarat diterimanya amal adalah kita beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Namun jangan sampai kita melupakan ibadah kalbu kita. Seseorang yang sholat, dua orang yang sholat dengan rakaat yang sama, panjang yang sama, bacaan yang sama, namun boleh jadi pahala antara keduanya berbeda jauh antara langit dan bumi. Karena yang satu dia beribadah, sholat dengan kalbunya, dengan ibadah kalbunya, dengan keikhlasan, dengan harap dan rasa takut, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang satu dia beribadah hanya anggota badannya yang sujud ruku, hanya kedua tangannya yang bersedekap, namun kalbunya entah kemana, mungkin ke pasar atau ke mall. Sallallahu alaihi wa sallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tanpa amalan kalbu, ibadah kita bisa sia-sia, tidak ada artinya. Dan dengan amalan kalbu, kita bisa melampaui ibadah mereka yang hanya bermodalkan semangat dan kuantitas, namun kosong dari ibadah kalbu. Abu Darda rahimahullah ta'ala atau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, ya habbadha naumul akyas kaifa yaqbiduna, ya habbadha naumul akyas wa iftaruhum kaifa yaqbinuna saharal hamqa wa siyamahum wala mithqalu dharratin ma'a birrin wa yaqin a'zamu 'inda Allahi min amthalil jibali ibadatan minal muqtarrin. Sahabat yang mulia Abu Darda, beliau pernah mengatakan, luar biasa ibadah orang-orang yang berilmu, yang mengetahui tentang amalan-amalan kalbu, yang mengetahui tentang seluk-beluk amalan lahiriah, hukum-hukum amalan kalbu, apa yang bisa menyempurnakannya, apa yang bisa membatalkannya. Ini orang yang berilmu. Luar biasa ibadah mereka, karena bisa mengalahkan begadangnya seseorang dalam sholatnya, yang berpuasa setiap hari, namun dia bukan orang yang berilmu, sehingga tidak bisa menghadirkan ibadah kalbu dalam setiap ibadahnya. Entah itu qiyamul lailnya, entah itu tarawihnya, entah itu tilawah Al-Qur'annya, entah itu puasanya. Dia hanya sekedar berpuasa secara fisik. Dia hanya sekedar sholat malam secara fisik. Namun tidurnya orang yang berilmu, namun dia tidur dengan ibadah kalbunya. Di siang hari dia tidak berpuasa, namun dia beribadah kepada Allah dengan kalbunya, dengan ilmunya. Ini mengalahkan ibadah mereka yang begadang dengan sholat malamnya, yang berpuasa setiap hari. Sebesar dzarrah ibadah yang diiringi oleh ibadah kalbu, yaitu keyakinan. Keyakinan adalah ibadah kalbu. Jika dia mengiringi suatu ibadah, walaupun ibadah tersebut sebesar dzarrah, maka itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala
daripada ibadah sebanyak gunung-gunung yang ada dari orang-orang yang jahil, yang tidak melibatkan kalbunya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memaksimalkan Ramadan ini tidak hanya dengan memperbanyak amal secara lahiriah dan zahir, namun iringilah amalan tersebut dengan amalan-amalan hati, terutama keikhlasan. Jauhi kalbu kita, usir dari kalbu kita penyakit-penyakit seperti kesyirikan, kesombongan, ujub, bangga diri, silau dengan amal yang sudah dilakukan, merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait ibadah yang dia lakukan. Ini ibadah-ibadah kalbu yang merusak amalan kita. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah kepada Allah, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan kita. Ini ibadah-ibadah kalbu yang harus kita wujudkan di bulan yang mulia ini agar ibadah kita menjadi sempurna di sisinya tabaraka wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, udhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim as-salat.